Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang keluarga. Kemarin kita belajar bahwa ada dua jenis keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar atau yang disebut dengan keluarga batih ya. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, hanya tiga itu saja ya. Tapi kalau keluarga besar ada campuran kakek, nenek, ponakan, tapi tetap dalam hubungan satu darah ya. Tapi tetap kalau keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Bagaimana kalau belum punya anak? Ya keluarga intinya adalah suami dan istri ya, pasangan itu sendiri. Nah sekarang kita akan belajar tentang uh, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, Allah sangat berperan dalam kehidupan keluarga. Itu salah satu buktinya adalah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, membentuk Adam dan Hawa. Ya, ketika Tuhan lihat Adam bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, maka Tuhan memberikan penolong, yaitu Hawa yang sepadan dengan dia. Nah tujuannya untuk apa? Membentuk keluarga. Ada keturunan yang dihasilkan dari keduanya ini, penyatuan ini. Nah manusia diciptakan berbeda tetapi tetap satu, walaupun diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Jadi Allah dari awal memang sudah punya tujuan dengan penyatuan ini, maka ada keturunan yang akan dihasilkan, itu disebut dengan keluarga ya. Nah dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi ya. Dan Allah memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang sangat ketika mereka bertemu dan mengikatkan diri, yang disebut dengan kasih ya, saling mengasihi. Itulah hubungan yang spesial itu, dan itu disebut dengan cikal bakal manusia membangun keluarga. Jadi hati-hati dengan seks ya. Seks itu adalah sesuatu yang punya purpose, ada tujuan yang mulia dari hasil seks, dari penyatuan laki-laki dan perempuan, yaitu keturunan, keluarga. Kalau Yeskiel bilang dalam kitab Yeskiel, keturunan ilahi yang dibutuhkan, yang dihasilkan nantinya gitu. Nah makanya kita, karena itu baiklah setiap kita menganggap bahwa hubungan seks atau pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus ya, yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ada rancangan Tuhan di dalamnya ya. Kemudian peran Allah dalam kehidupan keluarga di pernikahan di Kana ya. Kana ini adalah nama tempat ya. Dalam pernikahan di Kana, Yesus dan ibunya Maria datang ke acara itu. Kemudian acara tersebut kekurangan anggur. Lalu Maria meminta Yesus melakukan sesuatu, menolong keluarga itu. Lalu Yesus melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Ini bukti bahwa Allah, Yesus, menghargai satu pernikahan, dan dia secara pribadi mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat dalam pernikahan di Kana, karena menyelamatkan pernikahan itu gitu ya. Dan alam itu bukti bahwa Allah memberkati pernikahan. Nah Paulus berkata bahwa dalam 1 Korintus 11 ayat 3, dia mengajak bahwa keluarga Kristen harus hidup dan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Kita tahu sekarang bahwa keluarga, semenjak manusia jatuh dalam dosa, banyak keluarga broken ya, mulai dari kisah Kain dan Habel dan seterusnya itu. Dan pada masa-masa ini juga gitu, butuh Kristus untuk pemulihan dalam keluarga, butuh Yesus untuk pemulihan dalam keluarga. Dan Yesus Kristus harus menjadi kepala dalam keluarga. Apa artinya Yesus Kristus menjadi kepala dalam keluarga? Ini artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga.
Kalau ini bicara soal Pak, gimana kalau tidak ayah dan ibunya yang harusnya yang mulai, ya anak-anaknya mulai. Kalau anak-anak kalian sudah mengerti tentang hal ini, kalian mulai doakan orang tua kalian, kalian mulai doakan keluarga kalian, supaya terjadi pemulihan di dalam keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga, Allah dan keluargaku. Nah, pentingnya peranan keluarga Kristen itu ada dibagi beberapa hal sesuai dengan tujuan Allah. Yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Nah, dari keluarga inti ini, kita mempelajari pola-pola hubungan yang akrab dengan orang lain. Dari keluarga ini kita belajar nilai-nilai. Dari keluarga ini kita belajar ide. Nah, kemudian didukung dengan pembelajaran di sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat. Nah, semuanya itu akan membentuk jati diri dan kehidupan rohani kita. Makanya jangan aneh kalau ada yang bilang, misalnya ibunya bilang, kau mirip bapakmu ya. Nah, karakternya atau bapaknya bilang, kamu memang mirip banget karaktermu kayak mama. Bukan untuk menghakimi, tapi melihat ada persamaan. Jadi ini bukti bahwa ada nilai yang dilihat oleh anak gitu ya. Dan itu berpengaruh untuk kehidupan dengan orang lain, pengaruh dalam mengambil keputusan, nilai-nilai, ide gitu ya. Dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Makanya Paulus berkata bahwa kebiasaan pertemanan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Nah, kemudian yang B, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya apa sih? Keluarga lah tempat kita merasakan penerimaan, mengalami pertumbuhan yang baik, mengalami pembinaan ya. Di keluarga fokusnya. Walaupun ada 8 jam di sekolah, kalau sebelum pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, banyak di sekolah berapa jam, dari jam 7 sampai jam 3 misalnya gitu ya. Tapi sisanya, tapi tetap walaupun di luar, peran keluarga sangat penting ya, sebagai tempat bernaung kudus. Yang ketiga adalah keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Artinya kasih Allah secara keseluruhan. Baik fisik, mental, emosi, sosial kita itu mencerminkan kasih Allah. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menjaga tubuh kita, itu mencerminkan kasih Allah. Kasihlah dirimu, kasihlah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan yang terutama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan jiwamu ya. Holistik, itu namanya holistik. Yang terakhir, dan sebenarnya masih banyak tapi ini kita ambil beberapa poinnya saja. Keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan ya. Jadi ini tugas yang Tuhan kasih. Dari Ulangan 4 ayat 6 juga bilang bahwa, hai bapak-bapak, jangan lupa untuk menceritakan Allah. Nah, keluarga ini dari ayah dan ibu, anak, keluarga itu sebagai pencerita, yang menceritakan karya-karya Allah yang dahsyat di dalam keluarga dan menjadi kabar kesukaan, dan itu berdampak buat keluarga besar yang lain ya. Jadi ternyata Allah punya rancangan yang besar dalam kehidupan keluarga, dan Allah sangat berperan dalam kehidupan keluarga. Apa yang kita pelajari bahwa ketika Yesus menjadi kepala keluarga, itu menjadi dasar pemulihan buat keluarga, berkat buat keluarga. Ketika kita membiarkan Allah berperan dalam kehidupan keluarga, maka
kita menjadi alat yang dipakai Tuhan, keluarga yang dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Keluarga menjadi tempat dibentuknya keturunan-keturunan yang kuat, yang mempunyai nilai-nilai, yang bisa berhubungan dengan orang lain secara baik dan holistik. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan lebih detail. Tuhan Yesus memberkati.